Sebetulnya ada dampak yang buruk nggak sih? Ya kalau dampak buruk ya apapun apa buruk. Zaman batu juga buruk. Apa buruknya zaman batu, Bu Aisyah? Kalau dia jengkel tuh batu dilempar ke orang, itu juga buruk. Memang ini juga sumber dari theasianparent.com mengatakan bahwa ini nih gangguannya, mengganggu pertumbuhan otak anak, tumbuh kembang yang lambat, obesitas karena mereka sambil nonton sambil makan, kurang tidur kalau lagi nonton sesuatu yang berseri atau main game online yang berseri. Kelainan mental bisa juga, Bu Aisyah. Menurut The Asian Parent iya begitu. Ya, sifat agresif, iya bisa juga kalau dia ya selalu gemes kalau main, apalagi kalau dia memang punya predisposisi ya pribadi sizoid, ya pribadi memang sudah ada genetiknya kelainan mental, tambah itu. Bisa kecanduan dengan gadget, iya betul. Pikun digital, ada istilahnya pikun digital, iya bisa. Radiasi emisi, iya banget, ya. Proses belajar yang tidak berkelanjutan karena mereka ya habis belajar dia main dulu, iya. Ini ya yang dikumpul oleh theasianparent.com bahwa ini bahayanya. Ya. Terus kalau gitu anak-anak ini boleh main gadget atau digital tuh gimana sih ini dia? Anak umur 0 sampai 2 tahun tidak boleh terpapar oleh teknologi sama sekali. Saya untung alhamdulillah anak saya waktu 0-2 tahun itu digitalnya lagi belum sepesat sekarang. Hanya mereka nonton TV saja, ya nonton video. Itu pun ya pada 0-2 tahun lebih banyak saya bawa anak-anak pergi kantor atau pergi kerja, jadi lebih banyak main sama ibunya di mobil dan sebagainya. Ya. Umur 3 sampai 5 tahun dibatasi menggunakan teknologi hanya 1 jam per hari. Ini Akademi Dokter Anak Amerika ya. Kemudian 6 sampai 18 tahun dibatasi 2 jam saja per hari. Bisa nggak, Bun? Saya waktu lihat ini ya saya cuma senyum saja. Oh, yang penting ini patokan dari Akademi Dokter Anak Amerika. Adapun yang sekarang ini agak susah, apalagi pandemi, nggak mungkin 2 jam. Orang sekolahnya aja dari jam 7:30 sampai 12:30, ada yang sampai sore, ya kan? Artinya kalau saya ambil dari sini, ini yang saya ambil banget ini yang ini 0 sampai 2 tahun. Ini saya ikuti nih. Makanya kalau ada ibu-ibu tanya, Bu Aisyah, ya anak saya umur 1 tahun, ya ajak main yang lain, ajak main yang non gadget, paksa diri ibu ajak main, ya. Ini saya pakai nih, tapi yang udah kesini nih nampaknya untuk era sekarang apalagi pandemi nggak mungkin, ya makanya di dalam peraturan itu perlu bijaksana, lihat kondisi juga, ya. Terus soal mata, ini paling penting ya soal mata nih, ya kelelahan mata atau computer vision ini, ya computer vision syndrome dialami oleh 50% sampai 90% pengguna gadget karena terlalu lama melihat layar gadget. Miop minus ini juga membuat ya anak-anak banyak minusnya. Jadi kalau mencegahnya gimana? Ini ya kalau kita lihat gadget ini ya sebisanya jarak 50 sampai 60. Saya sendiri makanya saya bikin ini jauh banget ini ya dia punya monitor jauh sekali. Ya. Karena buat saya juga yang matanya udah mata tua ya sudah plus makin jauh makin asik lihatnya gitu. Makin jauh masih enak. Jadi kalau ada orang baca buku atau baca kertas dia nggak pakai kacamata terus dia udah begini itu berarti udah ya matanya plus itu ya. Kemudian tutup dengan kedua tangan saat mengistirahatkan mata jadi gitu atau pakai yang kain tutup mata itu ya. Kemudian biasakan mata untuk sering berkedip setiap 3 sampai 4 detik ya selama 20 menit bisa membantu mata beristirahat. Ya, jadi sering berkedip. Kemudian ya teknik mengistirahatkan mata bisa tiap 20 menit istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek-objek yang jauhnya kurang lebih 6 meter. Jadi ini kalau saya biasanya nih udah habis seminar gini sebelum tanya jawab atau setelah tanya jawab itu saya harus lihat tempat lain yang dia lebih jauh gitu. Ya, lebih jauh. Selama berapa? 20 detik. Itu yang minimal harusnya 20 menit sekali. Tapi kadang-kadang kita sulit juga nih, 40 menit kasih paparan, 50 menit masih belum bisa ngelihat 20 detik. Tapi tetap berusaha untuk ini. Atau pijat dengan lembut permukaan kelopak mata dengan gerakan melingkar. Di sini, ya, kelopak mata, melingkar. Lembut ya, harus dengan lembut. Gitu ya. Nah ini dari pesan dari Mr. Speedy nih. Tapi ini saya setuju ya. Dan kemudian kalau gitu gimana dong? Gimana sebagai orang tua? Kalau saya, ya orang tua harus pandai ya mengelola emosinya. Kalau bicara emosi itu bicara tentang otak manusia. Otak manusia Allah ciptakan, dimasukkan, ditaruh di dalam kepala. Itu ada otak besar, ada otak kecil. Laki-laki otaknya lebih besar, lebih berat daripada perempuan. Laki-laki itu otaknya beratnya sekitar 1,5 kilo sampai 1,6. Perempuan 1,3 sampai 1,4. Jadi laki-laki memang otaknya lebih berat. Itu hebatnya laki-laki ya. Nah, kemudian
Ya, kita harus pahami bahwa diri kita tuh ada otak emosinya. Anak-anak juga ada otak emosinya. Di mana Bu Aisyah? Di tengah. Semua orang iya. Walaupun masih bayi iya. Semua orang, bahkan di dalam rahim seorang ibu, otak emosi juga sudah terbentuk. Maka kadang-kadang janin suka emosi kalau ibunya misalnya marah-marah melulu, tendang sama si janin di dalam rahim itu gitu. Atau ibunya nangis terus atau sedih terus ditendang gitu. Ya, karena sudah terstimulasi emosinya. Bahkan hewan golongan mamalia pun punya otak emosi seperti ini. Ini disebut sistem limbik atau the limbic system. Makanya sering disebutnya otak mamalia. Itulah makanya sebetulnya manusia itu punya sifat binatang memang di otaknya ini. Itulah Allah berkata, ya Allah berfirman bahwa kita nih manusia ini ya bisa kayak binatang, bahkan lebih rendah dari binatang kita punya perilaku. Karena memang di otak manusia itu ada otak limbik sistemnya. Untuk itulah makanya kalau di dalam keluarga Islam, keluarga Muslim ini ada ya diminta kita kalau ada anak lahir setelah sudah dikasih nama yang baik diminta akikah, potong kambing. Salah satu manfaat akikah itu adalah mereduce atau ya merilis atau membuat otak emosi atau otak binatang ini ya terkendali. Ya. Makanya laki-laki potong 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kok laki-laki 2 kambing? Soalnya otak laki-laki lebih besar. Berarti kalau otak laki-laki lebih besar, otak emosinya lebih besar juga dibanding perempuan. Makanya laki-laki 2 ekor kambing. Tapi kan Bu Aisyah, ya lebih besarnya tidak 2 kali dari perempuan. Iya betul. Tapi masa mau kurban kambing, potong kambing 1 kambing seperempat kan nggak mungkin. Makanya dikasih tahu 2 kambing. Perempuan 1 kambing, cukup 1 kambing. Kenapa? Memang otak emosinya perempuan lebih kecil. Bu Aisyah bisa diganti dengan ayam? Nggak bisa. Ayam bukan mamalia. Kambing yang mamalia. Kok harus ditekankan sih akikah? Bu Aisyah bukan yang mampu saja. Nggak mampu pun niat dari awal supaya Allah kasih rezeki ada kambing dan akikah. Kenapa begitu? Karena selama 22 tahun saya ngurus narkoba, kalau saya lihat ada pasien yang perilakunya benar-benar kayak binatang, saya suka tanya itu sama orang tua kalau konseling. Pak, Bu, maaf, Ananda sudah diakikah? Anak sudah diakikah ini? Belum Bu Aisyah, anaknya udah 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Ya, dalam hati saya membuat ya observasi kecil-kecilan gitu. Ya, survei kecil-kecilan nih, kalau anak yang bengal banget ini ya, itu lebih banyak yang belum diakikah itu. Walaupun mungkin anak yang sudah diakikah bisa bandel juga gara-gara narkoba, tetapi yang belum diakikah itu lebih banyak. Itulah makanya saya sudah dalam rehabilitasi juga ya tekankan untuk orang tua untuk akikah Pak, akikah anaknya Pak. Ya, niatin akikah walaupun anaknya sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, niatkan ya. Insya Allah tuh ada rezekinya akikah. Ini penting akikah itu. Ya. Jadi buat teman-teman ya yang sudah akikah anaknya alhamdulillah. Yang belum ayo niatkan, doa kenceng, insya Allah ada rezekinya untuk akikah. Oke? Nah, sekarang kaitannya tentang emosi. Ibunya ada emosi, bapaknya juga ada emosi, anak ada emosi, guru ada emosi, semua ada emosi. Tapi kalau kita mau cerdas mendidik anak, tentu kita ya perlu banyak belajar, itu betul. Berikutnya apa? Perlu untuk mengelola emosi. Inilah yang disebut kecerdasan mengelola emosi, emotional intelligence. Orang yang pandai mengelola emosi, walaupun IQ-nya biasa-biasa aja, hidupnya lebih beruntung. Dibanding orang yang IQ-nya tinggi, tapi emotional intelligence-nya, ya, emotional kemampuan kecerdasan emosinya rendah. Wih, ya itu kurang beruntung itu hidupnya. Bu Esa, anak saya IQ-nya bagus, emosinya, pengendalian emosinya bagus. Alhamdulillah banget itu. Ya, itulah makanya kecerdasan emosi pada orang tua perlu kita pelajari dan perlu kita kenali si emosi ini dan perlu kita kelola. Memangnya isinya apa nih Bu Esa? Isinya ini sebetulnya sebuah sistem di mana nanti bila ada rangsangan dari luar maupun dari dalam, sistem limbik ini mengeluarkan hormon-hormon. Makanya di otak kita ini ya, persis di tengah ini otak limbik atau otak mamalia. Ya, lanjutannya otak reptil. Manusia lengkap ya, ada otak mamalianya dan ada otak reptil. Reptil juga sebetulnya ada otak mamalia dan reptil ya. Nanti yang membedakan antara otak mamalia, maksud saya mamalia punya otak mamalia dan reptil. Kalau reptil hanya otak reptil saja, dia nggak punya yang di atas. Ya, nanti yang membedakan mamalia dengan manusia ini neokorteks. Mohon maaf Bapak Ibu teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang tubuh manusia, kesepakatan internasionalnya pakai bahasa Latin. Ya.
Walaupun nggak usah dihafal, tapi tahu aja lah kira-kira di mana ya di sini. Ini yang membedakan, neokorteks ini membedakan antara binatang, mamalia dengan manusia. Kita lebih tebal. Di sini nanti berbagai banyak proses program-program, ya. Di paling depan ini di belakang dahi inilah prefrontal cortex inilah tempat di mana kalau kita nasehatin anak, ajarin anak, ya itu masuknya di sini. Termasuk juga otak kita. Ini isinya itu nasihat-nasihat orang tua, ajaran-ajaran orang tua, nasihat-nasihat bapak ibu guru, bahkan nasihat-nasihat teman juga di sini. Termasuk juga nasihat ya ulama-ulama itu masuknya di sini. Masuknya di sini. Dari mana Bu Aisyah? Dari panca inderanya, dari mata, telinga, penghidu, ya pengecap dan kemudian ya peraba itu masuk. Langsung ke sini? Enggak. Kemana? Batang otak dulu. Kalau batang otak tegang, ilmu nggak masuk sampai sini, cuma di sini. Makanya kalau kita ngajarin anak-anak dengan keras, kamu itu ya, kamu harus tahu tentang ancaman digital. Tapi kasar kita keras, maka batang otaknya tegang. Ya, itu nasihat cuma sampai di sini, nggak sampai di sini. Memangnya kalau nasihat sampai di sini, ya itu bisa bertahan Bu Aisyah? Enggak. Nasihat yang hanya sampai terekam di batang otak itu hanya bertahan 1 kali 24 jam. Jadi kalau kita marahin anak, ya untuk mengerjakan sesuatu, itu berarti dia cuma ingat 1 kali 24 jam. Besok lupa lagi tuh. Kalau buang sampah di sini nak, misalnya gitu ya, udah buang sampah di situ, misalnya gitu ya. Itu anak dengar dan memang anak ini melakukan, dia tetap buang sampah. Kenapa? Karena nanti informasi yang kita berikan lewat telinga ditangkap, ditaruh di batang otak, dia jalan ke sumsum tulang nih. Nanti sumsum tulang ini kasih kabar ke seluruh badan bahwa untuk buang sampah. Jalan juga, dia kerjain juga, tapi hanya hari itu. Hanya hari itu, besok dia lupa lagi kalau buang sampah di situ. Kenapa? Karena memori di batang otak ini ada short memory 1 kali 24 jam saja. Tapi Bu Aisyah, kalau dia nggak dibentak, dia nggak jalan. Kalau dia nggak dikasarin, tuh anak nggak ngikutin. Betul Bun, kalau dikasarin anak bisa ngikutin. Kenapa? Karena dia jalan di sini. Tetapi percuma. Kenapa? Besok diulang lagi. Jadi bagusnya gimana Bu Aisyah? Bagusnya adalah semua nasihat pelajaran itu masuk di depan. Kenapa? Karena ini long memory. Jadi besok ibunda nggak suruh buang sampah, dia udah tahu buang sampah di situ. Jadi nggak perlu lagi dimarah-marahin. Supaya masuk ke sini, maka waktu menyampaikan pada anak-anak, ya diminta batang otak rileks, otak mamalia rileks. Bagaimana caranya batang otak rileks, mamalia rileks? Ya, kita menyampaikannya dengan lembut, ya, dengan menyenangkan. Itu membuat rileks. Karena anak-anak kadang batang otaknya ini kalau lihat orang tuanya tegang. Sebetulnya batang otak reptil ini untuk apa sih Bu Aisyah? Ini Allah ciptakan otak reptil untuk menjaga manusia dari serangan luar. Serangan orang jahat kah, serangan binatang buas. Jadi kalau kita dikejar serangan binatang buas, otak reptil ini bekerja. Apa yang dia kerja? Dia suruh seluruh badan ini respon cuma 2, fight or flight, serang atau kabur. Itulah makanya kita kalau misalnya ada copet kah atau maaf ada anjing, kita fight kan, kita hush, 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 itu kita menyerang dia, hush, hush. Makin datang itu anjingnya, makin kita lempar itu dengan batu kan apa itu fight or flight. Kenapa? Karena ini batang otak. Ya. Tapi anak-anak ada yang otak reptilnya tegang kalau ketemu orang tuanya. Orang tua juga gitu. Batang otaknya tegang kalau ketemu anaknya. Apalagi pas pandemi ini, batang otak kita itu ya tanpa sadar tegang dalam waktu cukup panjang, sudah 8 bulan ini. Itulah makanya pada saat Bunda nemenin anak-anak daring di rumah, itu paling tinggi itu. Makanya bundanya juga cuma 2 responnya, fight or flight. Ya, serang itu anak atau kita tinggalin aja, masa bodoh. Nah itu batang otak yang kerja berarti. Ya, belum lagi otak mamalia nih, ini lebih variasi lagi. Anak juga begitu, disuruh orang tuanya belajar karena tegang batang otaknya, lihat orang tuanya tidak lembut tambah tegang, maka fight or flight. Dia bantah orang tuanya karena fight atau dia ngambek, itu flight. Itu adalah kerja batang otak ya yang tegang. Kalau otak emosi bagaimana? Kalau otak emosi lebih variasi. Ya, ada apa sih di situ? Ada ya emosi apati, ada emosi sedih, ada emosi takut, ada emosi rakus mau buru-buru, ada emosi marah, ada emosi sombong. Masa cuma yang negatif aja Bu Aisyah? Enggak, ada yang baik juga. Apa? Ini semangat, menerima, damai, pencerahan. Ini disebut emosi yang positif. Kalau kita gabungkan dengan ilmu hawa nafsu, ya, ini nafsunya lawamah dan amarah ini, yang jenis ini, dan dia ada di tengah otak. Tapi yang jenis ini namanya nafsu mutmainnah. Itu ada di otak kita. Jadi gimana dong Bu Aisyah supaya batang otak itu rileks, otak mamalia rileks, sehingga kita nanti ya semangat untuk dampingi anak-anak.
Mungkin selama ini teman-teman sudah lakukan, Bapak Ibu sudah lakukan. Apa? Tanpa terasa Bapak Ibu tarik nafas kan? Tanpa terasa Bapak Ibu istighfar kan? Ya? Iya. Itu udah benar. Tapi kok saya masih marah terus? Tambahin istighfarnya. Apa sih keutamaan istighfar? Banyak sekali. Ini satu hadis saja udah 3 keutamaannya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Jadi ayah bunda, kalau ayah bunda merasa bahwa kondisi sekarang digital atau gadget anak-anak ini membuat sulit ya, maka istighfar dulu. Istighfar dulu, ya. Kenapa? Karena Nabi ya bersabda, Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan kita. Dan kalau kita anggap kondisi sekarang pandemi ini masalah, maka kita diminta istighfar, perbanyak istighfar, rutin baca istighfar. Kenapa? Karena Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita anggap sekarang rezeki terhambat, rezeki kesehatan, rezeki ilmu, ya, karena anak-anak nggak sekolah di sekolah yang bersama teman-temannya, rezeki uang, betul-betul uang, maka kita diminta istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Kalau lagi nggak punya uang, ya dompetnya dibuka, dompetnya sedikit banget, tipis banget uangnya, pantang mikir pinjam uang siapa atau minta sama siapa. Ya. Istighfar saja dulu langsung, istighfar saja. Karena kalau kita belum apa-apa, belum istighfar, sudah tanya, aduh saya pinjam sama kakak saya, belum tentu juga itu berhasil, bahkan bisa-bisa kecewa kita. Karena semua orang pasti punya alasan, ini pandemi, nggak ada dana. Iyalah. Ya, maka istighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kan betul-betul rezeki dari jalan dari tak terduga, datang dari jalan tak terduga. Ada yang kirim kue, alhamdulillah. Hari ini juga saya, alhamdulillah, ada yang kirim makanan, alhamdulillah. Ya. Ada ibu-ibu tanya sama saya, masa iya sih Bu Aisyah dengan istighfar aja kita dapat rezeki? Iya. Saya mah beriman sama Rasulullah SAW ini, ya yakin banget dan sudah dibuktikan. Ya, dengan kita istighfar perbanyak dulu, maka ya ini nggak mungkin lewat, ini benar, ini janjinya Nabi. Ya, boleh nggak kita kalau misalnya kita kesel kita ucapkan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat istirja, boleh banget. Ya, kita takut kita ucapkan innalillahi wa inna, iya boleh banget. Ya, boleh banget itu. Ya, apapun kita berzikir itu akan membuat emosi negatif menjadi emosi positif. Ya. Terus otak ini karena ada listrik, jadi di otak ini ada rangkaian listrik di situ. Makanya otak ini itu ada gelombangnya, gelombangnya. Hati-hati kalau bunda atau ayah marah, karena marah ada di otak sini ya, nggak cepat-cepat istighfar, maka marah itu bisa keluar dari otak kita menuju anak kita. Maka anak berasa apa ya nggak enak ya? Padahal tadi aku nggak apa-apa, aku tadi bangun pagi, mandi pakai seragam, kenapa perasaan aku nggak enak? Bisa jadi karena apa? Gelombang pikiran manusia atau gelombang pikiran orang tua keluar dari otak kita sampai ke anak. Dan gelombang ini membawa apapun pikiran, baik pikiran yang negatif maupun positif. Membawa emosi, baik emosi negatif sama positif. Ini makanya cepat-cepat istighfar, cepat-cepat tarik nafas, cepat-cepat zikir, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Supaya yang keluar ini yang baik-baik. Ya. Nah, daya listrik otak hanya mempunyai daya 5-10 watt, memang kecil. Akan tetapi ketika daya listrik ini difokuskan seperti sinar laser dia, mampu menembus rintangan yang sulit sekalipun. Mantap ya, luar biasanya sinyal di otak kita nih. Bahkan bukan hanya otak, seluruh badan, terutama jantung. Jantung frekuensinya itu lebih kencang dari otak. 5.000 kali lebih kuat dari otak. Makanya kadang kita ada namanya kontak batin. Itu jantung kita memberi pesan ke jantung-jantung yang lain itu. Ya. Jadi tubuh kita ini ada badan seluler ini biasanya kita belajar biologi, belajar IPA, ini kayak gini ya. Atau belajar kedokteran seperti saya nih, kedokteran barat kita belajar ini. Dan tubuh manusia itu ada juga yang jenisnya badan bioplasmik. Keluar dari tubuh kita itu nur, cahaya. Atau kalau bahasa fisika, terutama fisika kuantum, ini namanya gelombang elektromagnetik. Dia keluar. Dari mana keluarnya itu Bu Aisyah? Dari otak, dari jantung, dan dari seluruh tubuh. Jantung ini lebih power. Dia 5.000 kali gelombangnya dibanding otak. Ya. Kalau dari tubuh, dari mana Bu Aisyah? Dari sini, pembuluh meridian. Apa ini? Ini pori-pori. Di mana dia? Di bawah kulit. Mengeluarkan apa? Gelombang elektromagnetik. Mengeluarkan sinyal. Kalau pori-pori yang di atas kulit ini keluarinnya garam. Kalau kita jilat asin, ya. Nah ini yang di bawah kulit, dia bentuknya bulat-bulat.
Dan dia ada pintunya, dan lucu tuh, pintunya itu kalau kita lihat pakai mikroskop elektron, dia berputar ke kiri, kayak orang tawaf. Semakin bagus putarannya, semakin keluar bagus sinyalnya. Dan sinyal ini apa fungsinya? Dia membawa pesan. Pesan apa? Pesan pikiran. Pesan apa lagi? Pesan perasaan. Pesan apa lagi? Pesan emosi. Pesan apa? Pesan niat. Pesan prasangka dan pesan doa. Jadi kalau kita berdoa itu, ya, selain ya kita sudah tunduk kepala Rabbana atina fid dunya hasanah, maka pesan itu jalan ke sistem saraf. Kok jalan ke sistem saraf, Bu Aisyah? Karena ini kerjanya kayak kabel listrik. Dia bawa pesan, dia jalan ke badan. Dan badan ini selalu sinyal ini keluar tanpa henti. Nah, sinyal ini nanti membawa pesan doa. Dikirim doa itu ke alam semesta. Apalagi kalau doanya ini khusus kita sebut untuk si Fulan bin Fulan, untuk anakku Fulan bin Fulan, Al-Fatihah. Maka sinyal bunda, sinyal ayah menuju ke anak yang kita sebut tadi. Baru kita doa, ya Allah, saya mohon ya Allah, lindungi anakku dari segala ancaman digital. Gitu. Setelah kita tahu ciri-ciri ancaman digital, kan kita bisa juga kasih tahu anak, tapi bisa juga daripada bingung-bingung dan marah terus, maka doakan. Sinyal akan sampai ke anak. Ya. Dari mana sih sinyal itu? Dari sel tubuh. Ini sel tubuh ini, seluruh tubuh ini ada triliunan. Dari bagian mananya yang sel tubuh itu keluar sinyal tadi ini, mitokondria. Dia memproses makanan. Yang mana makanannya? Yang mengandung karbohidrat. Lewat mana dia keluarnya, Bu Aisyah? Ini loh, lewat pintu-pintu ini. Jadi makanan yang diproses terutama karbohidrat di mitokondria ini, ya, ini diolah sehingga menjadi energi untuk badan seluler, badan yang ini nih yang kita rasa, dan badan bioplasmik getaran tadi. Ya. Dan yang luar biasa adalah mitokondria ini, setiap manusia mitokondrianya dari sel telur ibunya, dari ibunya. Aisyah Dahlan, mitokondrianya itu dari ibu saya, Hermina Ishak. Kalau nama saya dari ayah saya, Dahlan Hussein. Tapi mitokondria saya dari ibu saya. Anak saya 5, lanang, prio, kakung, jaler, ini 4 lagi ya, dan ragil yang bungsu, mitokondrianya dari saya. Tapi nama mereka dari nama ayahnya, semua pakai Sismadi, karena ayahnya Priyanto Sismadi, nama kakek sebetulnya. Suami saya Priyanto Sismadi, mitokondrianya dari ibunya, Ibu Zaina. Tapi nama dia ambil dari bapaknya. Begitu diatur oleh Islam. Dan ini ya penelitian biomolekuler mutakhir mengatakan mitokondria ini dari ibu. Artinya karena mitokondria ini menghasilkan energi, menghasilkan semangat, maka kalau ibu semangat, anak semangat. Dan semangat itu bukan di awal ya, semangat itu juga misalnya ibu sekarang setelah tahu bahwa oh kalau kita semangat, sekarang ibu semangat, maka anak ikut semangat nanti. Bukan bawaan harus dari awal semangat itu, bukan. Itu energi ini karena di prosesnya kan selalu ada. Ibu kan makan nasinya atau makan karbohidrat kan setiap hari kan. Maka setiap hari juga sinyal ada ya, gelombang itu ada. Tinggal kita tambah semangat. Oke? Jadi badan bioplasmik ini, gelombang elektromagnetik yang keluar dari pembuluh meridian, itu sumbernya dari mitokondria dan itu mitokondria dari ibu. Makanya sering saya jelaskan kalau berapa kali saya melakukan seminar seperti ini, saya bilang apa? Sinyal anak sama dengan sinyal ibunya. Sinyal anak sama dengan sinyal ibu. Itulah makanya mengapa ibu kalau doakan ke anak itu cepat banget jalannya itu. Ibu sama anak itu satu provider. Untung sekarang era digital ini bisa menjelaskan tentang badan meridian dan badan bioplasmik. Jadi sesungguhnya manusia ini adalah gadget yang Allah ciptakan. Cuman kita ya ketutup dengan gadget yang manusia buat, sehingga kita nggak punya ilmu tentang gadget diri kita ini. Orang tua zaman dulu belum ada gadget kayak gini, mereka bisa saling memberi informasi. Raja Samudra Pasai kasih pesan kepada raja di Ambon, ya, kasih pesan juga di Raja Mataram, itu lewat sinyal ini. Teman-teman, Bapak Ibu pernah nggak merasa gini, ya, telepon Kang Gin, belum saya telepon, dia udah telepon duluan. Itu bukan kebetulan. Itu kenapa otak saya itu waktu terlintas mau ngomong sama Kang Gin, dia udah jalan duluan. Dan sinyal ini tembus dinding kamar, tembus dinding rumah, tembus jalanan, tembus semuanya. Sebagaimana kita sekarang ini sinyal manusia yang kita pakai. Ya, teknologi Zoom ini kan sinyal manusia yang manusia buat, kan kita aja bisa ketemu. Kang Gin di mana, saya di mana, Mbak Adi di mana, sahabat-sahabatku semua di mana. Ya kan? Nah, apalagi kita. Cuman kadang-kadang kita nggak ngerti bahwa kita tuh punya sinyal. Kita ya ketutup sama sinyalnya gadget. Jadi manusia tuh sinyal.
Saya bilang sama anak-anak, kita tuh gadget kan. Anak-anak setelah dikasih tahu gitu dia tambah merasa bahwa oh iya ya. Ya. Saya ceritakan begini, oh gitu. Makanya dia tambah mantap kalau berdoa. Dan sinyal ini juga membawa prasangka. Makanya mengapa kalau kita diminta prasangka yang baik. Dan sinyal ini selain membawa pesan ke alam semesta, sinyal ini bisa narik, dia bisa menarik, dia narik karena dia ada magnetnya. Apa yang ditarik peristiwa, apa yang ditarik kejadian, apa yang ditarik orang, apa yang ditarik benda. Yang bagaimana? Seperti apa yang kamu ucapkan. Ya. Allah berfirman di hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Jadi kalau si hamba ini, kita ini kan hambanya Allah ya, berprasangka baik, maka keluar dia gelombangnya ke alam semesta, dia narik prasangka baik. Alam semesta ini sudah Allah kasih perintah, sunatullah. Pokoknya kalau ada orang yang berprasangka baik ya, dia narik, segera datang itu semua benda-benda di alam semesta ini. Ya. Kalau kita berprasangka buruk, maka akan prasangka buruk itu bisa kejadian, karena kita yang tarik. Kalau kita selalu berprasangka sama anak, aduh kacau nih anak nih, pasti nanti dia kecanduan, pasti itu terjadi bisa. Jadi hati-hati bicara, terutama ibu. Ya, kita sudah tahu memang ada dampak positif negatif. Kita juga sudah sampaikan ke anak-anak, hati-hati ya. Ada ancaman era digital nih, ada 5 nih, nak, yang bahaya banget sekarang karena identitas diambil dan sebagainya. Nah, hati-hati matanya ya, nak. Kita udah kasih tahu kan? Nah, ini hati-hati kalau kelamaan nanti otakmu nih ada radiasi. Udah kasih tahu kan? Sudah kasih tahu kan? Selebihnya apa? Berprasangka baiklah. Berprasangka baik. Dan doakan. Ini harusnya, ya. Jadi kalau kita ambil ilustrasinya kayak gini kira-kira, ya. Pada saat kita ngomong sesuatu itu dia dari otak tuh jalan ke badan, dan pembuluh meridian itu kayak pintu tuh, lihat. Ini ada 7 meridian yang besar di badan kita ini, dan yang paling kuat itu ada di jantung. Ya pintunya kayak gitu. Pada saat pintu lancar itu sinyal keluar itu. Makanya seseorang kalau ketemu orang lain sinyalnya itu, kalau orang ini gembira, orang yang ada di dekatnya ikut gembira. Itu namanya memberikan vibrasi, memberikan resonansi. Dan pada saat kita doa, sinyal ini memanjang, tembus segalanya. Kita kalau udah ngomong energi, itu nggak ada batas, semuanya sama alam semesta ini. Ya, ini dia. Oke? Itu yang disebut law of attraction. Saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari mencocokkan. Jadi kalau kita berperasaan, berpikiran ya, anak kita sehat walafiat, ini pergi nih, set. Dia mencari yang persis apa yang kita pikirkan dan rasakan. Dan menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta ini. Dia narik dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan dalam kehidupan Anda. Kalau kita sudah kasih tahu anak-anak, ini begini anak, ini begini, udah musyawarah, habis itu tawakal. Kenapa? Karena ya prasangka baik kita ini, kita jalan di badan, dan itu yang terjadi. Banyak di antara kita udah ngasih tahu anak tapi nggak percaya. Nggak mungkin. Pasti dia lihat video dewasa. Itu kita aneh ya, kalau sesuatu yang negatif kita selalu pasti tambah kenceng tuh sinyalnya. Maka yang tadinya anak nggak mau lihat video dewasa karena kita yang berpikiran kayak gitu, bisa terjadi. Terus gimana Bu Aisyah nih? Saya pikiran saya ini keluar terus yang buruk-buruk. Itu tadi, tarik nafas, istighfar, ya. Sebut nama Allah, itu cara paling cepat. Sebenarnya banyak cara-cara sebetulnya ya. Hanya cara paling umum dan paling cepat dan paling mujarab itu tadi istighfar. Ya, sebenarnya banyak banget cara-cara itu. Hanya itulah cara yang menurut saya ya kita bisa pakai ya, istighfar. Okay? Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Kalau teman-teman sedih, maka nanti sedih yang teman-teman sedih itu datang loh. Takut, aduh nanti anak ini takut begini, aduh takut begini, terus-terusan kayak gitu. Gak cepat-cepat istighfar, maka apa yang ditakutkan terjadi. Ya. Tapi kan kita wajar gak Bu Aisyah? Kita takut wajar, orang ada limbic system. Cuman Allah ajarkan kita kalau takut, sedih, marah dan sebagainya, cepat-cepat istighfar. Itu udah diajarin. Oke? Nah, jadi badan bioplasmik ini teman-teman kan keluarnya dari sini ya. Omongan kita itu, pikiran kita itu jalan di sistem saraf. Dia keluar. Kalau kita sehat walafiat, selalu berpikir gitu ya. Ya Allah, insya Allah saya sehat walafiat. Terus kita mikir betul-betul bahwa kita sehat dan manfaat, sehat dan afiat. Maka itu keluar dari badan kita. Dan apa yang ditarik, maka akan ditarik sehat walafiat. Benar-benar akan ditarik hal-hal yang nanti membuat kita sehat. Kadang ada orang datang bawain madu, kadang orang datang bawain habatus sauda. Kadang kita lagi duduk-duduk, terus nonton TV tentang bagaimana tips menjaga kesehatan pada saat pandemi. Itu kita yang tarik.
Karena kita selalu berpikir sehat walafiat. Kalau kita ini bahagia, maka ditarik ini bahagia. Ini makanya kita harus pandai memanage-nya. Pandai memanage perasaan kita, pikiran, dan emosi kita. Karena dia jalan, termasuk ucapan ya. Terus apalagi kalau kita bersyukur, maka jalan dia tuh. Maka apa yang ditarik? Ya, nikmat. Makanya kalau saat ini ayah bunda bapak ibu anaknya sehat saat ini, tidak ada apa-apa, bilang ya Allah terima kasih ya Allah, saya bersyukur ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, anak-anak sehat ya Allah. Itu kita berpikir dan berperasaan kayak gitu, maka ini jalan tuh, maka Allah akan tambah nikmat. Ya. Anak udah baik, kita lihat udah baik, ya nggak ngaco, nggak pakai narkoba, bersyukur bu. Tapi dia masih main gadget, ya sudah bersyukur dulu supaya nanti dapat nikmat, ya. Soal main gadgetnya kan nanti sudah diatur tadi, tinggal kita berbaik sangka. Ya. Terus kalau kufur gimana ya? Kalau kita kufur dan terus-terusan nggak cepet-cepet istighfar, ini yang datang apa nih? Azab, ya, azab. Inilah dalam surat Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Ini kan seringnya kita dengar ini, Ibrahim ayat 7. Ya. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini yang terjadi sebetulnya. Maka bunda, kalau anak-anak ada di rumah bersyukur dulu aja. Anak-anak sudah mau ikut belajar online, bersyukur lagi. Anak-anak kita ingatkan, nak kita sholat dulu baru main, dia mau, bersyukurlah. Ya, anak-anak mau ngobrol sama kita, bersyukurlah. Bersyukur kenapa? Nikmat itu akan datang terus karena apa? Ini janji Allah di surat Ibrahim ayat 7. Ya, jadi kira-kira seperti ini, mudah-mudahan bisa diterima. Ya, terima kasih banyak. Seperti